Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Ibrahim, NIM 20641020, Prodi BKPI. Baiklah, di sini saya akan presentasi tugas terakhir dari pelajaran Ummul Quran yang diberikan oleh dosen pengampu, yaitu Abi atau Pak Mario Marco. Baiklah, di sini saya akan presentasikan tentang judul besarnya, yaitu Isra'iliyat. Di sini saya akan menjelaskan dulu tentang yaitu Isra'iliyat. Isra'iliyat adalah cerita-cerita kerap kali dibawa oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Jadi, dari definisi yang saya baca, Isra'iliyat ini adalah sebuah cerita, sebuah dongeng yang kerap sekali dibawa oleh orang-orang Yahudi yang masuk Islam. Jadi kita bisa dapat mengambil kesimpulan. Jadi menurut terminologi Isra'iliyat, secara terminologi ada beberapa pendapat para ulama mendapatkan Isra'iliyat. Menurut Az-Zahabi, Isra'iliyat mengandung dua pengertian. Yang pertama yaitu kisah dan dongeng yang disusupkan dalam tafsir dan hadis yang asal periwayatkan kembali kepada sumbernya, yaitu Yahudi dan Nasrani dan yang lainnya. Dan yang penafsiran kedua yaitu cerita sangat diseludupkan oleh musuh-musuh Islam ke dalam tafsir dan hadis yang sama sekali tidak dijumpai kisahnya dalam sumber-sumber lama. Jadi dalam penafsiran yang kedua ini, ceritanya sangat diseludupkan oleh musuh-musuh Islam ke dalam tafsir dan hadis yang sama sekali tidak dijumpai kisahnya dalam sumber-sumber lain. Dari dua penafsiran tersebut, menurut Az-Zahabi, jadi Isra'iliyat ini adalah sesuatu yang muncul dalam tafsir dan hadis di mana periwayatnya berkaitan dengan sumber Yahudi dan Nasrani, baik menyangkut tentang agama ataupun tidak. Kisah-kisah yang ada di dalamnya berbaur dari berbagai agama dan kepercayaan yang masuk ke Jazirah Arab yang dibawa oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu dalam penafsiran tersebut. Jadi Isra'iliyat ini adalah suatu yang masuk dalam tafsir dan hadis. Dan yang kedua yaitu masuknya Isra'iliyat. Masuknya Isra'iliyat dalam kitab-kitab tafsir bukanlah tanpa sebab. Karena di dalam kitab Taurat dan Injil terdapat hal yang sama dengan Al-Quran, khususnya berkaitan dengan kisah-kisah para nabi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masuknya Isra'iliyat dalam tafsir. Ada beberapa faktor masuknya Isra'iliyat dalam tafsir. Yang pertama yaitu perbedaan metodologi atau Al-Quran.
Yang kedua, pandangan kebudayaan masyarakat Arab karena kehidupan mereka yang kurang banyak yang pandai dalam hal tulis menulis. Yang ketiga, adanya justifikasi dari dalil-dalil nakli yang dipahami masyarakat Arab sebagai pembenaran bagi mereka untuk bertanya pada ahli kitab. Jadi dapat kita pahami bahwa yang selanjutnya adalah heterogenitas penduduk, dan yang kelima adanya rute perjalanan niaga. Itu adalah faktor-faktor yang menyebabkan masuknya Israiliyat. Jadi dapat kita simpulkan ada beberapa faktor tadi yang menyebutkan masuknya Israiliyat dalam tafsir. Ada 5 yang saya sebutkan tadi satu persatu. Jadi yang selanjutnya yaitu ada termasuk ciri-ciri Israiliyat. Secara garis besar Israiliyat terbagi menjadi 3 bagian atau 3 ciri-ciri. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama yaitu kisah Israiliyat yang benar isinya sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Nah, apabila kita menemukan sebuah ciri-ciri yaitu kisah Israiliyat yang benar isinya sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu adalah termasuk dari ciri-ciri Israiliyat. Ciri-ciri yang kedua yaitu kisah Israiliyat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Nah, apabila isinya yang mengandungi pertentangan dengan isi Al-Quran, berarti dia termasuk ciri-ciri Israiliyat. Dan yang selanjutnya yaitu yang ketiga, kisah Israiliyat yang tidak diketahui benar atau tidaknya. Kenapa yang ketiga ini, kisah Israiliyat yang tidak diketahui benar atau tidaknya, itu termasuk ciri-ciri? Karena ini adalah pandangan-pandangan orang Yahudi dan Nasrani mengenai agama. Dan yang selanjutnya yaitu dampak negatif Israiliyat dalam pandangan Islam. Ada beberapa hal dampak-dampak negatif dalam Israiliyat dalam pandangan Islam. Kenapa? Karena kita harus mengetahui apa saja tentang negatifnya dari dampak Israiliyat ini. Dari beberapa dampak itu saya akan menyebutkannya satu persatu, yaitu 1. Memberikan gambaran bahwa Israiliyat ini agama yang hurafa dan penuh pembohong. Nah, jadi dampak negatifnya Israiliyat ini adalah memberikan gambaran bahwa Islam ini agama yang hurafa dan penuh pembohong. Jadi orang-orang Yahudi atau Nasrani ini yaitu menganggap agama ini adalah agama Islam ini agama yang pembohong, yang tidak masuk kategori agama yang benar. Jadi dia dihalu-halukannya agama ini. Dan yang kedua yaitu merendah-rendahkan martabat Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua ini, Israiliyat ini orang-orang Yahudi beranggapan dia ini menjatuhkan para nabi, para rasul, supaya apa? Supaya ini tidak menjadi kepercayaan lagi bagi umat seluruh alam. Jadi yang ketiga, masuk ke yang ketiga yaitu
memalingkan umat Islam terhadap tujuan asasnya Al-Quran itu diturunkan, dan melainkan mereka daripada meneliti masuk sebenarnya ayat Al-Quran. Jadi yang ketiga ini dapat kita pahami, memalingkan umat terhadap isinya Al-Quran, memalingkan umat terhadap Al-Quran. Jadi orang-orang Yahudi ini dan Nasrani ini memberi kita yaitu mempengaruhi kita supaya tidak mempercayai isi-isi ayat Al-Quran, karena itu adalah perkara-perkara yang tidak benar katanya, yang tidak bisa diambil menjadi pedoman hidup. Masuki yaitu yang keempat, yaitu merusakkan akidah umat Islam. Nah, ini yang keempat ini dari unsur negatif Israiliyat ini, orang-orang Yahudi ini yaitu mempengaruhi kita supaya dengan adanya Israiliyat ini dia memperkaruhi kita dengan akidah kita, supaya kebenaran kita tidak lagi kepada Allah, akhlak kita tidak lagi sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga menurut pandangan Ibnu Katsir terhadap Israiliyat, dalam tafsir Al-Quran Al-Ajhim, ia membagi Israiliyat kepada 3 golongan. Yang pertama yaitu yang diketahui kebenarannya karena ada konfirmasi dan syarat maka dapat diterima. 2 yaitu yang diketahui kebohongannya karena ada pertentangan dengan syariat maka harus ditolak. 3 yang tidak masuk ke dalam bagian pertama dan kedua tersebut, maka terhadap golongan ini tidak boleh membenarkan dan tidak boleh mendustakannya, tetapi boleh meriwayatkannya. Itu adalah beberapa hal dari pendapat Ibnu Katsir mengenai Israiliyat. Dan itu saja tentang yaitu presentasi saya tentang Israiliyat yang saya ketahui. Semoga bermanfaat, dan ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.